Gokil. Nah, tapi gue mau nanya nih, yang gue kan ngeliat yang di Dr. Richard Lee, itu maksudnya real apa gimmick sih? Yang mana? Yang kayak masalah jarum. Oh, kalau jarum gimmick, udah tahu semua. Dari mana pun gimmick. Dari mana pun itu kalau masalah jarum gimmick. Cuman kalau yang di sini jarum kasur yang gini, itu nggak gimmick. Cuma gue belum pelajarin itu. Gue cuma pelajarin sih, cuman GO3 doang ya. GO3 yang 900 HPS yang udah diupdate. Itu jarak 2 meter. 2 meter. 2 meter. Gokil. Keren. Kalau gue orang santai aja lah. Nah, kenapa tiba-tiba membelot dari dunia perdukunan gitu? Apa karena dapat tawaran yang lebih menarik? Enggak. Dari Kak Denis apa gimana? Gue pribadi, gue bicara jujur nih ya. Iya. Gue memang tidak ikut dari perdukunan tadi, memang tidak ikut gue. Terus terang gue juga ngobrol sama Firdaus, guru gue juga ngobrol sama Firdaus. Bang, ini Habib Jindan ini bukannya mau ke perdukunan ya, cuman membela aneh sebagai guru, sebagai orang tuanya. Seperti itu. Jadi hanya media-media aja dukun. Makanya gue kalau tanya orang dukun, bukan kok pusing gue juga. Begitu. Iya, benar. Jadi bertanya-tanya ya. Iya. Antara dukun dan yang mana nih yang benar. Iya. Karena kan yang gue tau kan dukun sama Habib kan beda jauh. Iyalah, jauh lah. Kan. Tapi gimmick nggak sih kayak sama Firdaus itu? Gimmicknya yang di mana dulu nih? Maksudnya kayak lu bisa gitu. Gue bisa dari nama dia. Gue pribadi begini ya, gue bisa sama Firdaus tuh bukan gue ada tawaran gede atau gimana. Demi Allah tidak gue. Cuman gue pribadi mungkin jalan gue cocok di sini ya gue ikutin. Kalau nggak cocok ya buat apa gue ikutin? Iya. Ya daripada kayak kita udah nyaman di satu tempat, ya ngapain harus ke yang lain. Iya. Jadi siapa sih sosok Jindan ini kan? Maksudnya bertanya-tanya, maksudnya masih benar keturunan Habib gitu? Saya sebutin nama saya pribadi ya. Nama saya Muhammad Saim Jindan Al-Habsyi bin Fuad Al-Habsyi bin Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Alwi bin Hasan Al-Habsyi. Jadi saya punya marga atau punya farm itu dari Al-Habsyi, dari Palembang 12 Ilir. Di mana Palembang itu sebutnya kota Tarim kedua. Jutaan para habaib berkumpul seperti itu. Iya, tahu Palembang tahu. Tanggapan keluarga lu ketika lu viral itu gimana? Waduh. Contoh nih dari perdukunan ya. Kakek gue itu sampai shock, sampai nggak mau makan. Sampai kurus kecil badannya, gue ada fotonya. Sampai kurus kecil. Jadi pas ketika gue viral itu, gue ditanya, lu ngapain masuk perdukunan? Kagak, lah itu buktinya perdukunan gini. Namanya juga media sosial, namanya juga orang tua, juga nggak bisa nanggapin secara langsung kan? Iya benar. Udah tuh beberapa kali, tiga kali lah. Beliau mau pengen masuk rumah sakit terus gitu. Dan juga nggak bisa makan karena beliau sayang banget sama saya begitu. Tapi tanggapan nyokap bokap itu gimana? Nyokap bokap gue udah nggak ada, udah meninggal. Kalau mama baru meninggal. Maaf. Ya. Tapi gimana awal ketemu sama Firdaus? Maksudnya kayak maybe kan kalau misalnya kayak kita ketemu orang kan dari teman ke teman, ya kan. Tapi gue mulai dia tuh dukun apa bukan sih? Siapa Firdaus? Follow alam gue kagak tahu. Jadi gue nih gue jujur ya. Jadi gini, saya lagi ngobrol nih sama Bang Haji Ridwan, lagi ngobrol santai tentang masalah Marcel nih. Saya juga ngasih tahu Bang Haji ya kan, biar permasalahan ini nggak usah lah lanjut terus ya kan. Dan saya ingin menemukan juga Marcel sama Bang Haji ya kan, minta bareng-bareng lah gitu kan. Nah, biar nggak ada lagi permusuhan begini-begini kan. Datanglah Firdaus. Awalnya begini datangnya tuh. Saya video call ya kan, kata Bang Haji nih ada Habib Jindan nih. Datanglah dia. Datang tuh dia tuh. Datang. Udah tuh ngobrol. Udah dia pengen ngapain tuh dia tuh pokoknya pengen dia yang maju aja intinya begitu. Saya pribadi sih saya udah bilang saya hanya untuk mengeprint kertas doang ya tadinya, ngeprint kertas. Saya anterin tuh ke Polsek atau Polres nggak tahu dah, saya anterin ke sono ya kan. Nggak taunya dipanggil sama beliau. Yang untung itu saya nggak ada tangan, untungnya doang. Nggak ada tangan itu. Nah, jadi awal dari perselisihan sama Marcel itu emang separah apa sih sampai permasalahan lu sama Marcel tuh kayak nggak habis-habis gitu? Jadi begini ya, yang saya tanggapi itu semua apa salahnya sih
ketika kita memvonis seseorang itu menggunakan kata oknum. Heeh. Dan jadi orang itu pakailah adab sopan santun. Iya. Gue pribadi gue nggak punya orang tua. Gue ketemu Bang Haji Ridwan, gue anggap beliau orang tua gue ya nggak. Iya. Gue anggap karena di tempat gue ketika gue sedih, suka duka gue pasti gue curhat sama beliau. Beliau ngasih gue solusi gitu kan. Nah kita pribadi kita memiliki guru orang tua kita yang kayak dihina bener rambut sap merah gitu, apa kita terima? Iya. Gitu. Jadi menurut saya pribadi sih lebih baik orang yang tidak memiliki ilmu, lebih baik orang yang memiliki adab sopan santun daripada orang yang memiliki ilmu. Percuma dia punya ilmu tapi tidak memiliki adab sopan santun. Iya. Betul kah? Bener, kalau sesuai bener. Nah. Tapi kalau misalnya lu disuruh milih atau berpihak nih, lu milih Marcel atau Firdaus? Kalau gue pribadi, Ya, lu berpihak ke siapa nih? kalau gue sih tinggal ikut kata hati gue sih ya, ikut kata hati gue. Karena apa? Kita pribadi ya kan, gue sih cuma satu nih maunya ya. Jangan karena permasalahan ini Indonesia jadi goncang, malu sama negara-negara lain, ya kan? Masa Indonesia sama Indonesia perang dijajah sendiri sama warga Indonesia, malu lah. Tapi kalau kata hati lu ngikutin apa nih? Milih siapa nih? Belum. Milih siapa? Belum. Belum, jujur aja belum. Yang penting sih kalau bagi gue pribadi sih jangan hianat ke gue. Gue nggak melawan, tapi gue jangan dicoba. Tapi gue mau nanya nih, kayak lu yang bikin konten yang Imap nih ya, gue kan pernah, itu kan famous banget lah, viral banget kan yang lu bikin. Yang lu nantangin dia itu beneran lu yang mau ngomong apa dari Pak Firdausnya nih? Nggak ada Pak Firdaus sih. Jadi gini nih Bang, ceritanya Bang. Marcel itu sudah dibuktikan beberapa kali ya, dari jarak deket nih. Dari sini, dar ditembak. Ini yang bolong ya. Sebelah sini lagi tembak, dar. Yang ini yang nggak bolong ya. Jadi yang disebutin dia itu yang bolong doang. Jadi seakan-akan kita memiliki suatu padepokan atau kita memiliki suatu guru nih kayak, guru lu mah begini, guru lu mah begini. Begitulah. Oh, tuh udah dites. Ya, Maksudnya udah pembuktian di depan dia? Enggak, di video dia minta videonya. Oh. Jadi begini ya, kalau itu semua kata Master trik atau itu, kenapa ketika gue pengen menantang beliau nggak berani. Sampai gue pribadi dalam hati ini, dalam hati ini, sudahlah, gue pikir lagi, daripada gue nantangin orang, kata gue, nggak ada hasilnya, mending gue slow aja deh, gitu. Ya, tapi enggak, yang maksud gue tuh yang awal dari kemauan lu sendiri apa ada suruhan gitu? Nantang. Satu sih gue sama guru gue pribadi ya. Satu, Beb, nanti buktiin Beb sama dia Beb. Masa aneh mau turun Beb katanya. Masa jenderal mau turun lah nangkep copet, dia bilang gitu kan. Oh, ya udah kita nih, ntar nih ngebuktiin. Cuma gitu doang jawaban saya kan. Dengan seiring waktu, itu sebulan nih, baru sebulan dulu nih. Seiringnya waktu berjalan 4 bulan, adalah Firdaus melaporkan. Makanya gue dalam statement tuh gue menantang bener gue. Jangan gue nantang ditembak lah intinya tuh. Soalnya buset banyak banget ini udah nih. Orang yang melihat jin, terus diragukan syahadatnya. Bagaimana para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani tuh wali kutub yang menaklukkan jin. Apakah diragukan syahadat? Jadi kata dia kalau orang yang melihat jin tuh halu katanya. Oh, halu. Makanya gue kadang-kadang suka berpikir nih, orang melihat jin tuh halu, terus orang yang melihat jin tuh diragukan syahadatnya. Jadi gue suka berpikir lagi begitu. Gimana dengan dengan kita punya para wali ya kan, dengan punya kita para habaib ya kan, para habaib dulu yang bisa melihat jin dulu kan. Nah, ada juga habaib lah, ada satu guru Bang Haji disebutnya Habib Jin lah. Beliau memang memiliki jin seperti itu. Tapi lu nggak percaya sama orang yang bisa lihat jin? Percaya apa enggak? Kalau Gue percaya. Percaya. Contoh nih, Habib Lutfi bin Yahya ya, jin datang ke dia. Itu orang mau percaya mau enggak ya seterah. Gue juga sama seperti itu. Orang itu mau melihat, orang itu mau percaya tidak, ya nggak apa-apa. Kalau orang ini ngomong melihat jin bohong, itu dosa ke dia udah, nggak ada untungnya. Tapi lu bisa ngeliat kayak makhluk kayak gitu? Gue belum pernah sih. Belum pernah. Mohon maaf nih, gue mau nanya lagi nih ya. Kan ya gue pernanya ngeliat juga nih, yang video lu katanya nganterin makan jin. Gue pernah itu. Gitu. Pernah, cuma gue kagak lihat. Kagak lah. Gue cuma disuruh doang.
Gue suruh, Gimana? Dan tolong dan anterin apa ya, nih nasi sama ada tuh apel gak lupa. Buat apaan kan? Biasa jin. Gue tadi nggak percaya, namanya gue masih bocah kan. Gue gak percaya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah pas kepercayaannya gue tuh, ketika gue pas lagi ngintip tuh di sama Iga rumah kayu tuh ya, ada bolong-bolong terus gue ngintip dari belakang, jeler. Tuh syukurin lo, katanya, didorong sama jin, itu doang. Itu. Ya menurut gue pribadi sih orang mau percaya mau nggak ya seterah gitu kan. Karena dia belum mengalami gitu. Kalau jin itu apa? Maksudnya? Jin itu banyak tipe loh. Jin Coba itu apaan? banyak tipe. Apaan? Adidas, Reebok atau apa? Jin itu maksudnya banyak tipe. Jin muslim, Iya, ya kan? muslim, Jin kafir. Iya. Ya kan maksudnya banyak beraneka ragam, dan jin itu setahu gua hanya orang tertentu yang bisa ngeliat. Cakep. Jin itu kayak lu ngeliat nih, tapi kalau misalnya lu sadar ketika dia berubah, ya itu gonta-ganti, itu bukan wujud Iya, aslinya. benar. Kalau gua nggak tahu apa-apa, cuman gua belajar sedikit. Kalau gua Capek ngomongin masalah jin dulu ya. ya nggak juga sih, karena gue suka dari dulu. Makanya kayak jujur ya, gue penasaran banget sama lu. Kalau gue per-peran ya, gue penasaran banget sama lu. Gue kayak apalagi yang FYP TikTok gitu. Cuman jujur gue di sini nggak ada niat ngejatoin atau apa. Kalau gue jujur, gue kayak ya pengen tahu lebih dalam lah. Kan kita sesama umat manusia kan, kasarnya nggak ada luput dari dosa atau kesalahan kan, dari lisan gitu. Apalagi yang lu bilang kayak gue nganterin makan gitu. Kalau di daerah, maaf nih sebelumnya, kalau lu bilang kan nyampe nyebut di daerah kan, di daerah Tasik. Cuman setahu gue tuh daerah Tasik itu kota santri. Oh, jangan salah CS, 12 tahun aku di sana, sampai 14. Jangan salah. Jangan salah, kota santri. Kita sebut Tasik itu kota santri. Betul kota santri. Cuman kan beberapa orang belum tahu ada tempatnya di mana tempat tertentu lah adalah tempat tertentu. Cuman gue mempelajari itu semua, cuma satu buat pengobatan doang. Karena gue pengen punya ilmu yang bermanfaat buat semua orang. Begitu. Percuma kita memiliki ilmu tapi dibekem aja sendiri nggak berguna dong. Gitu. Maaf nih sebelumnya, gue pernah nge-state dulu kayak tentang yang lu pesawat tembak tuh kan. Karena kan awalnya kan gue kan orangnya kan ya nggak peduli lah, cuman ya namanya setiap orang kan punya rasa penasaran kan. Kalau gue kan orangnya lebih kayak soft aja gitu, lebih diem gitu. Kayak gue pernah kayak, ya sebelum sorry nih, kayak gue pernah state kayak penasaran gitu sumpah gue. Cuman gue jujur, gue pernah ngeliat orang ditembak depan muka gue. Gitu. Ya enggak, gue nggak perlu, gue nggak minta lu ngebuktiin di sini, enggak. Nah, begini nih, begini ya. Gue pribadi sebenarnya yang namanya ilmu kebal itu sebenarnya nggak usah diumbar-umbar sebenarnya. Tadinya nih gue nih, cuman gue demi Allah nih ya gue ya ngelihat pikiran nih di setiap hari nih guru nih ngobrol tuh. Aduh Bib, aneh demi Allah Bib baru nemuin orang selama aneh jadi spiritual tuh baru nemuin orang seperti ini gitu ya. Emang kenapa lagi sih? Lah ente lupa lagi emang. Ya nih nggak ada pikirin Bang Haji, katanya pusing malah nih. Bib, aneh ajak jabat tangan nggak mau Bib. Terus apa tidak ada kata damainya itu loh Bib katanya. Dan tidak ada kata damainya itu loh. Maksud Bang Haji ini kan dia nih seorang guru, mungkin dia ini seorang lebih tua ya, legend mungkin ya. Jadi ketika itu lagi suasana Idul Fitri loh. Mungkin ngajak ya tabayun, salaman, masa nggak mau. Padahal tim kreator juga udah bilang udah salaman. Akhirnya baru tuh foto begini, ada nih fotonya. Nih ketika saya viral nih ya, seluruh habaib, seluruh insya minta keterangan dari saya gimana.